Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusanto Sukarya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, Universitas Terbuka Serang. Kali ini saya akan bercerita tentang 3 sekawan yang lagi asik bermain dan melakukan aktivitasnya. Ada 3 sekawan. Yang satu ini namanya Kimbo, dan yang satu ini namanya Kimi, dan yang satu lagi ini namanya Komo. Jadi pada suatu hari si Kimi itu dia memasak sebuah makanan yang spesial yang akan dikirimkan oleh si Kimbo. Si Kimi sudah memasak di rumahnya, sedangkan Kimbo itu ada di rumah si Kimbo. Jadi pada suatu ketika si Kimi ini memasak di dapur. La 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 la. Sesudahnya si Kimi memasak, itu si Kimi tidak bisa mengantarkan makanannya ke rumah si Kimbo. Kebetulan di situ ada si Komo yang sedang duduk santai. Halo Komo, bisakah kamu mengantar makanan buat Kimbo di rumah Kimbo? Kata si Komo. Oh iya, tentu saja saya akan mengantarkan makanan buat si Kimbo. Baiklah, saya akan bungkus dulu makanannya untuk si Kimbo ya. Oke, saya tunggu ya di depan. Ya. Nah, akhirnya si Komo itu menunggu di depan rumahnya si Kimi. Si Kimi menyiapkan makanan buat si Kimbo. Sesudahnya makanan itu dikemas, si Kimi memanggil si Komo. Komo, iya, apa Kimi? Apakah makanannya sudah siap? Ya, ntar kasihkan ya makanan ini kepada si Kimbo, karena dia sudah menunggunya. Oh, baiklah, saya akan mengantarkan makanan tersebut kepada si Kimbo. Sesudahnya makanan itu diambil sama si Komo, dia mengantarkannya kepada si Kimbo dengan berjalan kaki. La 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 la. Di tengah perjalanan si Komo ini berpikir, aduh, perutku lapar. Apakah saya memakan makanan ini ya? Tidak berpikir lama, si Komo membuka makanan tersebut yang seharusnya itu buat si Kimbo. Dan dia memakan lahap makanan tersebut. Sesudah memakan makanan tersebut, si Komo merasa bersalah. Dan apakah saya akan tetap ke rumah si Kimbo? Dan akhirnya pada hari itu si Komo berlanjut ke rumahnya si Kimbo dengan membawa sisa makanan yang tersisa.
La 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 la. Sesampai rumahnya si Kimbo, mengetuk sebuah pintunya. Tuk 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 tuk. Kimbo. Dan langsung dibukakan pintu oleh si Kimbo. Ah, kamu Komo, bukan Kimi yang kesini. Iya, ini saya yang kesini disuruh Kimi. Tetapi maaf, makanannya tadi jatuh di jalan. Jadi makanannya kotor dan tinggal sisanya. Waduh, gimana ya? Padahal aku sudah lapar menunggu makanan dari Kimi. Di rumah saya soalnya tidak masak. Iya Kimbo, maaf, tadi terjatuh makanannya. Sehabis itu, si Kimbo merasa kecewa. Dan dia pun karena sangat lapar, dia akhirnya kepalanya pusing dan pingsan. Aku pusing. Aku sudah lapar sekali. Akhirnya si Kimbo itu pingsan. Kata si Komo, bahaya nih, ini pingsan. Dan pada akhirnya menghubungi si Kimi. Dan akhirnya Kimi ke rumahnya si Kimbo. Kenapa ini? Komo, kok si Kimbo pingsan? Maaf Kimi, makanannya tadi dimakan oleh saya. Kamu Komo, kamu tidak benar, kata si Kimi. Sana kamu pergi. Ini gara-gara kamu si Komo jadi jatuh pingsan. Dan pada akhirnya si Kimbo tersadar. Dan akhirnya si Komo meminta maaf. Maaf Kimbo, itu sebenarnya makanannya tidak terjatuh tapi dimakan saya. Loh, kok kamu begitu? Tadi ngomongnya nggak seperti itu. Tadi ngomongnya kamu makanannya terjatuh. Maafkan saya sudah berbohong pada kamu Kimbo. Dan pada akhirnya kecewa. Kamu ya berarti sudah berbohong pada saya. Sudah, lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya Kimbo, saya minta maaf ya. Dan pada akhirnya 3 sekawan tersebut saling meminta maaf. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan cerita tadi bisa memberikan contoh pada kita semua bahwasanya titipan itu harus diberikan kepada yang berhak dan juga berbohong itu tidak baik. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.